Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita lagi bareng sama Om Willy. Ya. Om Willy ini merupakan owner dari Honda CS1 yang kemarin sudah kita review. Nah, kali ini Om Willy bakalan belak-belakan ya tentang pengalamannya memakai Honda Seperti itu. CS1 ini. Gimana keseruannya? Saksikan terus di video ini. Thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. Om Willy sehat nih Om Willy? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini Alhamdulillah, kita ngobrolin tentang Honda CS1 ini nih ya. Kenapa nih Om Willy pilih Honda CS1 ini? Awalnya sih dulu kebutuhan Om. Kebutuhan buat kerja. Kebutuhan buat kerja. Dulu kan berhubung kerja di lapangan. Pertama sih sempet suka yang apa? Satria FU tuh. Oh, FU. Satria FU. Cuman pas nyoba riding punya temen, kayaknya kalau misalkan saya pakai buat apa namanya, buat kerja, itu nggak sesuai lah. Jadi pegal. Pegal-pegal. Saya pakai Satria. Nah, emang ini nggak pegal gitu? Nah, lanjut lagi ceritanya. Nah, ada teman saya juga yang pakai, yang kebetulan pakai ini nih, yang pakai CS1. Pakai CS1, saya coba jalan. Lumayan cukup jauh dan nggak begitu berasa pegal. Beda kayak Satria F tuh. Beda Satria Nah, F. kalau misalkan lebih ke perhitungannya pegal atau nggak pegal, kenapa nggak pilih Matic? Kalau untuk Matic, untuk jarak jauh kurang enak. Nggak bisa Nggak ngebut bisa atau ngebut, gimana nggak ya, bisa ngebut, ngejar nggak bisa waktu ngebut. atau Iya, gimana ya. Jadi saya pilih ini aja. Dibanding tadinya mau pilih Satria Satria FU, FU, ya. tapi ternyata dari posisi riding lebih nyaman. Nyaman ini posisi riding. Pilihnya ke sini. Betul. Gitu ya. Nah, sebenarnya sih saya udah tahu nih ya ceritanya dapetin motor ini, tapi lebih bagusnya ownernya sendiri nih yang jelasin. Gimana ceritanya dapat motor ini? Hunting kah atau misalkan seperti apa gitu? Kalau untuk dapat motor ini kebetulan saya kan kenal cukup lumayan banyak lah ya untuk yang pedagang motor yang jual beli motor bekas. Nah, pas saya lagi main ke rumahnya, saya nemu motor ini. Ini awalnya nggak begini Om, nggak begini. Kondisinya segini juga udah uyuhan. Ini udah paling uyuhan Om, ini udah paling uyuhan. Dulu itu waduh lebih mengkhawatirkan. Bodinya? Dari bodi, mesin, terus pokoknya ini saya perbaikan cukup banyak dari yang pas pertama beli itu. Jadi ini beli di pedagang motor bekas. Iya, rekanan saya juga sih. Rekanan Om Willy dengan kondisi yang tidak seperti Iya, ini nggak ya. seperti ini. Udah beberapa istilahnya banyak ubahan ya di motor ini ya. Lumayan Apa aja banyak. tuh Om yang mungkin part-part yang diganti nih dari motor ini? Dulu Pas waktu beli. Pas pertama beli itu mesin sih. Saya lebih fokus ke mesin dulu. Mesin ini saya dulu naik oversize. Oh, sebenarnya kalau oversize berarti nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Mesin mah. Mesin udah parah. Udah glotrok begitu. Bunyi Oversize udah berapa nggak enak itu? lah. Ini dulu oversize 50. Oversize 50 diganti semua dalamannya orsinil. Di 50 orsinilnya 50 punya dia nih. Punya CS1. Berarti cuman apa aja? Cuman Oversize doang. terus Kalau sama bawahannya body. grok as yang kayak gitu mah Enggak, ya. belum. Kalau waktu itu belum. Piston doang berarti ya. Piston doang. Piston sama overhaul ya. Cuman itu doang berarti. Iya, Biayanya mesin. berapa tuh untuk overhaul atau ya oversize lah ya gitu, oversize motor ini? Dulu sih nggak terlalu mahal, tapi pada dulu sih lumayan mahal ya. Habis Tahun berapa sekitar sih? 2012. 2012. Beli ini 2012. 2012 beli ini, overhaul juga 2012. Di 2012. Biaya habis Sekitaran
Untuk mesin 500.000. 500.000, waktu udah lumayan mahal. Iya. Untuk oversize motor 125 cc ya. Karena dia pakai build up Apanya itu? pistonnya. Pistonnya. Untuk piston, ring piston. Nggak ada yang Iya. inden atau gimana itu Nggak cara inden. Saya belinya di Karawang. beli di Karawang? Beli di Karawang. Bengkel resmi atau Enggak. spare part Kalau untuk spare partnya itu ada di Karawang, itu khusus Honda. Honda ya? Oh, dia yang build up pun ada dia. Yang build up pun ada. 500.000 tuh untuk mesin. Terus untuk body Untuk body ini saya udah 2 kali cat ulang ya. Udah 2 kali cat ulang. Ini yang terakhir kemarin di 2019 sih. yang pertama kalau waktu itu airbrush ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Airbrush. airbrush putih, merah kayak gitu ya. Biasa Kayak saya kan anak. nasionalis, nasionalis saya tinggi. Dulu saya pakai kepikiran apa? Oh, karena saya nasionalis saya tinggi, saya pakai merah putih. Merah putih terus ya ada sedikit sentuhan airbrush lah. Ada sedikit sentuhan Nah, airbrush. ini nih kita ngobrolin desain ini, orang motornya kalau dibilang nggak laku kan motornya laku ada di sini Iya, ya. Tapi kalau bisa dibilang ya agak kurang sukses di pasaran mungkin ya. Kurang sukses betul. Banyak orang yang kurang menyukai dengan desain seperti ini nih. Nah, Om Willy itu sebenarnya tadi itu lebih suka desainnya atau misalkan lebih ke posisi ridingnya atau ke tenaga dari mesinnya sendiri atau fitur-fitur. Nah, ini tanggapan tentang desainnya itu seperti apa nih Om? Kalau untuk desain sih saya sendiri juga kurang terlalu suka untuk desainnya. Oh, sebenarnya kurang terlalu suka. Sebenarnya kurang terlalu suka untuk desainnya. Nah, dibeli atuh. Anjir, justru itu dia. Yang balik tadi ke kebutuhan, kebutuhan, ya. Terus dilihat dari apa namanya, murah kan? Murah. Ya? Murah, lebih murah. Kenapa saya pilih ini juga daripada Satria F? Ini lebih murah, terus harga terjangkau, terus posisi riding lebih enak, dan untuk mesin pun nggak terlalu nggak terlalu beda jauh, nggak terlalu kalah jauh lah, nggak terlalu kalah jauh sama FU Satria ya? F. Betul. Memang sini bebek underbone, fiturnya juga lengkap di mesinnya. Dia sudah ada radiator coolant, kemudian posisi mesinnya berdiri ya, bebek yang posisi mesinnya berdiri. Cuman ini doang kan. Karena kebetulan ini juga si CS1 ini saya dengar itu dia turunannya dari Sonic. Sonic 125. Berarti Untuk mesinnya sama untuk dengan mesinnya Sonic 125 ya. Betul. Sonic Bawahnya atau atasannya gitu. Semuanya Semua. atau seplek gitu. Semua plug satu. Pokoknya dari bawah ke atas itu Sonic. Sonic 125 diterapin ke motor Ini CS1 ini. Justru desainnya kurang suka Iya, ya. desainnya Cuman sendiri kurang fiturnya suka. memang dari fitur dia sudah pakai speedometer yang digital, kemudian apa namanya tuh ya radiator segala macam, ini lebih unggul dibanding bebek-bebek 125 lainnya ya. Iya. Dan untuk mesin juga lumayan lah. Nah, terus modifikasi nih, apa aja nih sekarang aja, jangan Oh, bahas sekarang yang ya? kemarin ya. Apa aja ya nih ubahan di motor ini? Kalau untuk ubahan sih nggak terlalu banyak, kebetulan kemarin saya naik ke 200 oversize, naik oversize 200. Naik oversize Kalau 200. hitungan saya udah dapat berapa ini? Udah 137 sekian, Hampir 140 Ya, cc ya hampir Sonic 140 ini ya. ya, hampir 140 untuk sekarang, yang sekarang. Ya. Untuk yang sekarang itu cuman mesin aja, terus paling ke body ya, Om. Body saya balikin lagi ke warna orsinil. Warna orsinilnya merah kan, merah ini ya. hitam, merah hitam. Terus paling ke mesin karena butuh butuh pembuangannya agak gede. Karena kan kalau pakai yang orsinil dia kecil. Nah, lubang pipanya ini kecil. Nah, saya pakai yang racing. Pipa pakai yang racing. Pipa pakai yang racing, terus untuk belakangnya biar nggak gandeng saya pakai yang Satria F. Orsinil Satria F ya. Orsinil Satria F. Berarti depan leherannya pakai racing, belakang Satria F. silincer Satria F ya. Ada adaptor sendiri. Kalau untuk kaki-kaki sih biasa aja sih Om. Ini nggak terlalu banyak perubahan, paling di pelek aja nih. Ganti pelek ya. Pelek. Ini sebenarnya saya juga nggak mau ganti pelek Om. Tapi Berhubung pelek yang lama udah aus.
apanya tuh? Rumah lahar. Rumah laharnya. Jadi udah banyak harus dibubut ulang. Jadi ya saya pilih ganti aja lah pakai jari-jari. Ini pakai tromol apa nih? Tromol Depan itu tromol Supra X125 kalau nggak salah dulu kalau Supra X125 sama Supra X125. Oh, ini semua pakai Supra X125 ya, Supra X125. Dan kebetulan Supra X125 plok ke sini, nggak ke sini, nggak ada banyak ubahan, nggak terlalu banyak ubahan. Nah ini kalau menurut Om Willy nih, dengan harga segini ya, terus dipakai harian juga, worth it nggak ini harga segini ya? Sekarang kan pasarannya paling sekitar berapa ya? Saya juga kurang tahu. 5 juta lah ya, paling untuk motor CS1 tahun 2008-2009 itu 5 jutaan. Nah, dengan harga segitu, dengan fitur yang didapat segini, worth it nggak itu dipakai harian juga? Cukup relevan sih Om dengan harga segitu ya. Cukup relevan dengan harga 5 juta itu. Ya. Untuk sekarang 5 juta nggak terlalu rugi lah. Karena motor dipakainya juga enak. Emang enak sih. Motor dipakainya juga enak. Cuma Iya. sayang di desain ya. Di desainnya aja yang kurang, nggak terlalu familiar ya buat sebagian orang, dan saya juga nggak terlalu familiar Om sebetulnya. Lebih pilih ke fitur Lebih ke ini ya itu dibanding ke desainnya. Iya, gitu betul. ya. Nah ini ada nggak nih cerita unik nih dalam ya selama punya CS1 ini kan cukup lama ya. Cukup lama. Hampir 8 tahun berarti punya ini nih. Ada nggak nih cerita-cerita yang unik waktu memodifikasi atau waktu lagi pakai touring segala macam? Kalau cerita unik sih cukup banyak Om. Banyak karena ya? dari 2012 banyak lah. Kalau misalkan saya ceritain di sini nggak cukup nih kayaknya video. Yang bonceng itu banyak juga. Kalau yang bonceng enggak. Yang bonceng enggak. Yang bonceng enggak ya? Enggak, yang bonceng enggak. Ya banyak lah kayak Om gitu pernah saya Ya, bonceng. banyak kan pasti. Banyak. Saya juga sering pakai Iya, motor ini ya betul, gitu betul. ya. Betul, Nah, banyak. Ini yang paling berkesan apa tuh waktu itu? Yang paling berkesan Atau agak susah buat servisnya atau segala enggak sih, macam? kalau untuk servis enggak. Kalau untuk servis enggak. Nah, paling kalau untuk servis ini doang nih harus bongkar ini, wah Ribet ya. ribet banget. Ini paling luar biasa kata mekanik juga, ini paling repot soalnya kalau mau bongkar bersihin karbu harus bongkar bodi semuanya. Betul. Ya. Sampai ke depan ke sini ya. Iya, sampai depan nih. Bongkar jok juga katanya ya. Bongkar jok. Repot juga nih kalau jadi mau kan- servis ya. Betul. Ini apa tuh ceritanya tuh apa tuh? Ceritanya Paling yang paling sih, berkesan cerita yang nih. paling berkesan lebih ke pekerjaan sih Om. Kerja ya. Nemenin kerja lumayan kesana kemari lumayan lama. Dan cukup lama sih, 4 tahun lah, saya 5 tahun 5 tahun pakai ini di jalan harian ini. harian pakai ini, dan nggak rewel juga ini motor. Dengan oversize sampai 200 itu tadi nggak Uh-huh. rewel gitu ya. Enggak. Nah, oke Om Willy, atur nuhun waktunya siap. nih lah ya, udah agak sore juga nih. Atur nuhun waktunya udah yang ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol Sama-sama, bareng kita. sama-sama. Ajakinlah teman-teman biar subscribe nih, terutama grup-grup Salabaya Pasawahan. Pasawahan. Makan dulu deh. Yang makan cenah. Nggak, udah lah. Buat teman-teman yang nonton channel Purwakarta Auto Story ya, Purwakarta Auto Story, jangan lupa di subscribe, terus nyalain lonceng ya, biar ada notifikasi ya. Kalau misalkan Ya, iya dong, nyalain lonceng ada tring gitu kan, notifikasi kalau misalkan ada video terbaru. Pokoknya jangan lupa subscribe aja lah, Ya, siap, biar mantap. maju nih. Ayo Biar Om Willy kaya sok. nih. Ayo Om Willy sok nonton Tara. Osok. Oke lah, terima kasih Om Willy ya waktunya. Terima kasih juga telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, comment, subscribe agar channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat dalam bikin video-video berikutnya. Bantu juga komen masukan-masukannya yang ya sifatnya membangun agar tadi itu channel kita lebih berkembang. Saya Herliarullah bareng sama Om Willy Hadiansyah. Sampai jumpa di video berikutnya.